Sobat Kimung, Bang Jali kembali membahas Piala Dunia. Semalam babak 16 besar sudah dimulai, tidak ada kejutan, yang dimana ada dua pertandingan antara Belanda menghadapi Amerika dan juga Argentina menghadapi Australia, yang dimana jelas unggulan Belanda dan Argentina yang jadi juara grup berhasil lolos ke perempat final dengan cukup meyakinkan ya. Jadi Belanda dan Argentina akan bertemu di babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022 kali ini. Bang Jali mau ulas sedikit aja dari dua pertandingan, terutama dari pertandingan Belanda menghadapi Amerika, yang menurut Bang Jali ini ada strategi yang menarik ya, terutama dari pelatih Belanda Louis van Gaal, yang dimana yang biasanya bermain dengan pola menyerang dan terbuka menghadapi Amerika yang bertahan, justru mereka melakukan formasi yang dilakukan Amerika ya. Mereka bermain bertahan. Jadi dengan formasi 3-5-2 yang seperti Bang Jali jelaskan kemarin, yang dimana lini tengah Belanda menjadi vital antara De Jong, lalu ada Koopmeiners di sana, dibantu dua sayap Daley Blind dan Dumfries ya, yang menjadi peran vital. Belanda pada pertandingan kali ini mampu membuat Amerika keluar menyerang untuk membuat lini pertahanan Amerika menjadi kosong. Terbukti gol-gol Belanda tercipta lewat dari sisi sayap, terutama dari sisi kanannya Belanda ya, melalui Dumfries, di mana 2 assist Dumfries dan juga 1 gol membuat dia jadi man of the match. Tentu ini berbeda banget ya sama Belanda yang ada di penyisian grup, yaitu Amerika jadi dibuat tidak nyaman gitu. Yang biasanya hanya menunggu, kali ini mau nggak mau mereka membangun serangan, memberikan tekanan kepada Belanda. Kali ini dibuat berbalik kondisinya ya. Prediksi Bang Jali kan Belanda yang bakal mengambil alih kendali permainan, justru malah Amerika yang memegang kontrol. Dan itu terbukti di statistik di mana penguasaan bola Amerika unggul menghadapi Belanda. Nah ini hebatnya Louis van Gaal ya, menghadapi tim bertahan dia justru malah mengikuti gaya mereka. Hasil itu membuat Belanda lolos karena mengalahkan Amerika dengan skor 3-1. Gol dicetak oleh Memphis Depay di menit babak pertama ya, di menit 10 menit pertandingan berjalan. Lalu jelang pertandingan babak pertama berakhir, kembali lewat assist Denzel Dumfries, kali ini Daley Blind yang mencetak gol. Jadi gol pertama dan gol kedua kurang lebih mirip lah. Lalu masuk babak kedua, Amerika mampu memperkecil ketinggalan lewat Haji White di menit 76, lalu disusul gol Denzel Dumfries di menit 81. Itu hasil Belanda. Mantap. Kali ini pindah ke pertandingan di jam 2 pagi dini hari tadi, yang dimana Argentina menghadapi Australia. Prediksi Bang Jali kemarin adalah Argentina bakal menggempur, dan itu kali ini terbukti ya. Argentina tetap pada permainan biasanya, Australia juga pada permainan biasanya bertahan, sehingga jelas mendominasinya Argentina. Namun Argentina sedikit merubah squad yang dimana biasanya starternya adalah Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi. Kali ini Lionel Messi didampingi oleh Julian Alvarez dan juga dari Maxi Gomez dari sisi kanannya. Di babak pertama permainan bisa dibilang cukup seru karena Argentina terciptakan beberapa peluang, namun baru mampu mencetak gol lewat Lionel Messi di menit 35 lewat kerjasama yang baik banget ya. Itu golnya Messi banget sih. Dari pinggir, dari sayap ke tengah, shooting pojok. Itu Messi tipikal banget lah golnya. Masuk ke babak kedua, terjadi blunder. Australia bermain di belakang, dipres habis-habisan oleh pemain depan Argentina, membuat kiper Matthew Ryan blunder, sehingga Julian Alvarez mampu merebut bola dan mencetak gol 2-0 buat Argentina. Ya karena ini babak sistem gugur ya, mau nggak mau harus menang. Jadi Australia mencoba keluar dan mampu memperkecil ketinggalan lewat gol bunuh diri dari Enzo Fernandez. Ya golnya bisa dibilang agak scrimmage ya, artinya nggak terduga seperti itu. Tapi hasil itu udah cukup bikin Argentina lolos dan akan bertemu Belanda pada babak perempat final. Nah ini udah mulai seru nih, udah masuk ke babak perempat final dan kita udah dapat satu match antara Belanda dan Argentina. Masuk
nanti malam ada 2 pertandingan lagi di babak 16 besar. Sebentar, Bang Jali lihat dulu. Itu ada di jam 10 ada Prancis menghadapi Polandia. Disusul jam 2 paginya ada Inggris menghadapi Senegal. Bang Jali akan bahas Prancis Polandia dulu. Prancis kemarin kalah menghadapi Tunisia, tapi itu karena Prancis menurunkan pemain cadangannya, hanya beberapa pemain inti yang dimainkan. Dengan mengistirahatkan pemain penting seperti Mbappe, Griezmann, Giroud, dan juga Hugo Lloris, itu membuat Prancis mempunyai stamina lebih ekstra ya, karena Piala Dunia kali kan benar-benar padat ya, 3 hari main. Kali ini punya istirahat lebih menghadapi Polandia yang kemarin bisa dibilang benar-benar nggak punya kesempatan menyerang saat menghadapi Argentina. Sama sekali nggak ada shot on target menghadapi Argentina. Tentu akan menghadapi lawan berat yang sama, yaitu Prancis. Bedanya adalah Prancis ini tipikal benar-benar main pragmatis ya. Artinya Prancis benar-benar memusatkan penyerangan kepada 3 lini depannya, terutama dari sisi Mbappe, yaitu dari sisi kiri. Nah, disinilah yang jadi titik kuatnya Prancis. Namun Polandia mempunyai pertahanan yang sangat solid, terutama dari sisi kiper Wojciech Szczęsny, yang dimana mampu menahan 2 penalti dalam 2 pertandingan. Tentu ini jadi semangat dan modal yang baik buat Polandia dalam menghadapi Prancis. Kalau kita lihat secara permainan, jelas Polandia kembali akan bertahan, mengandalkan serangan balik, mengandalkan Lewandowski di depan, mengandalkan Arkadiusz Milik dan juga Piatek di depan. Tapi Prancis sendiri ini tentu berbeda dengan Argentina dan lawan-lawan Polandia di grup, karena Prancis memiliki kecepatan terutama dari sisi Mbappe. Nah, ini yang wajib waspada. Kalau dinilai secara hasil, tentu Prancis di atas kertas unggul, namun ini akan menjadi pertandingan alot jika babak pertama belum ada gol yang tercipta. Bang Jali prediksi ini masih 5-5-45 ya. Bang Jali unggulkan Prancis, tentu karena hampir semua lini Prancis unggul. Dari segi permainan Prancis unggul, dari segi pengalaman Prancis unggul ya, kecuali kalau ada kartu merah atau insiden yang tidak diduga, tentu itu bisa merubah jalannya pertandingan. Yang pasti ini agak sulit sih jika sampai perpanjangan waktu. Jadi kemungkinan Prancis bakal menang di babak normal ya, 90 menit. Lalu di jam 2 paginya ada Inggris menghadapi Senegal. Ini pertandingan yang cukup alot ya, Bang Jali lihat, yang dimana Inggris sejak pertandingan pertama hingga pertandingan ketiga performanya bisa dibilang menurut Bang Jali itu menurun ya. Sejak menang 6-2 menghadapi Iran, lalu imbang menghadapi Amerika, menang 3-0 menghadapi Wales, tapi secara permainan masih menurun karena Southgate ini masih terlalu memilih pemain seperti Sterling, lalu Bukayo Saka dan Harry Kane di depan. Padahal 3 pemain ini bisa dibilang kurang meyakinkan ya permainannya sepanjang pertandingan di grup ini. Sedangkan pemain lainnya seperti Marcus Rashford, lalu ada Phil Foden yang biasanya main di babak kedua, justru mampu menunjukkan performa meyakinkan, terutama dari Rashford yang udah mencetak 3 gol. Tentu harusnya Southgate sadar ya bahwa mereka lah yang harusnya jadi pemain starter gitu, yang menemani Harry Kane di depan. Jadi bisa kiri ada Rashford atau Foden, begitupun sebaliknya di kanan bisa Rashford atau Foden. Sedangkan di tengahnya tetap menggunakan double pivot, yaitu Declan Rice sama Jude Bellingham. Dan seperti biasa kuartet belakangnya tetap ada Maguire, John Stone, Trippier, dan juga Luke Shaw. Sedangkan Senegal sendiri menghadapi Ekuador, secara performa dia mampu meningkat ya. Meskipun permasalahan Senegal menurut Bang Jali adalah finishingnya, itu dimana benar-benar masih kelihatan banget nggak ada yang bisa menyamai levelnya Sadio Mane, Ismail Assar, dia itu nggak ada gregetnya gitu dalam melakukan finishing. Ini tentu jadi fokus buat Senegal karena menghadapi Inggris peluang yang didapat kemungkinan akan sangat dikit, dan itu benar-benar harus dimaksimalkan oleh Senegal. Jadi di pertandingan nanti kemungkinan akan berjalan berimbang, namun Inggris akan mempunyai peluang yang mungkin bisa dikonversi menjadi gol
karena Inggris punya efektivitas gol yang lebih tinggi dibandingin Senegal. Jadi bisa dibilang nanti malam Prancis Polandia dan Inggris Senegal nggak ada kejutan, tetap yang lolos Prancis dan Inggris. Jika hasil itu terjadi, maka kedua tim ini akan bertemu di perempat final, Prancis menghadapi Inggris, dan akan menjadi big match terbaru ya setelah kita sudah mendapatkan antara Argentina dan Belanda. Jadi itu aja, karena cuma ada 2 pertandingan, Bang Jali ulas. Boleh kasih komentar atau mungkin ada yang mau kasih saran di kolom komentar, boleh silakan isi. Share juga video ini ke teman-teman jika suka, klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, klik subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.